Olympique Lyon dihukum degradasi ke Divisi 2 Liga Prancis karena masalah finansial. Meski turun kasta, Les Gones tetap bisa main di Liga Eropa musim depan. Direktorat Nasional Pengendalian Manajemen (DNGC), badan yang mengawasi keuangan klub sepak bola profesional Prancis, memberi sanksi kepada Lyon. DNGC menghukum degradasi juara Ligue 1 7 kali itu karena terjerat utang 175 juta euro. Sanksi degradasi amat mengejutkan Lyon. Klub yang dimiliki John Textor itu sudah berupaya mengatasi krisis keuangan sejak akhir tahun 2024, tapi tetap dinyatakan bersalah oleh DNGC. Olympique Lyon pun terpaksa bermain di Ligue 2 pada musim 2025-2026. Alexandre Lacazette DKK padahal sudah mengunci tiket ke Liga Eropa usai finish ke-6 di Ligue 1 2024-2025. Spekulasi keikutsertaan Lyon di Liga Eropa dipertanyakan usai sanksi degradasi dari DNGC. Les Gones bergerak cepat dengan menghubungi UEFA terkait situasi klub. Lampu hijau diberikan UEFA kepada Lyon, Jumat tanggal 27 Juni tahun 2025. Lyon tetap diizinkan bermain di Liga Eropa musim depan. Milos Kerkez bakal menggeser posisi Andy Robertson sebagai bek kiri utama Liverpool. Tapi, Kerkez justru ingin menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari Robertson. Kerkez dianggap cocok dengan gaya bermain manajer Arne Slot saat ini. Namun, Kerkez enggak besar kepala dan merasa Robertson adalah guru sekaligus teman untuknya di Liverpool nanti. Bek asal Hungaria itu ingin belajar banyak dari kapten timnas Skotlandia tersebut. Masa depan Dusan Vlahovic di Juventus jadi spekulasi. Penyerang asal Serbia itu disarankan membuktikan diri masih layak membela si nyonya tua. Situasi Vlahovic di Juventus mendapat sorotan legenda klub, David Trezeguet. Pria Prancis itu menyarankan Vlahovic untuk tak buru-buru cabut dari Turin. Trezeguet menyarankan Vlahovic untuk lebih bekerja keras lagi dalam tahun-tahun terakhir kontraknya di Juventus. Vlahovic terutama mesti bisa bersaing dengan striker anyar Randal Kolo Muani yang menggesernya dari posisi utama. Manchester United tengah merancang langkah besar untuk memperkuat lini serang mereka. Pelatih Ruben Amorim menjadikan Rafael Leao sebagai target utama pada bursa transfer musim panas 2025. Rafael Leao masih terikat kontrak di AC Milan hingga 2028. Meski begitu, Milan dikabarkan siap membuka pembicaraan jika ada tawaran di kisaran pound sterling 68-85 juta. Manchester United disebut menyiapkan tawaran awal sebesar 60 juta pound. Namun, mereka masih menunggu hasil penjualan beberapa pemain sebelum membuat langkah resmi. Leao dinilai cocok dengan filosofi Ruben Amorim. Kecepatan, kemampuan dalam duel 1 lawan 1, serta performa stabil di Serie A membuatnya menjadi opsi ideal. Liverpool kembali mencuri perhatian pada bursa transfer musim panas 2025. Klub asal Merseyside itu dikabarkan sedang berada di tahap akhir untuk merekrut bek Crystal Palace, Mark Guehi. Crystal Palace memasang harga awal sebesar 70 juta pound, sekitar 1,39 triliun rupiah untuk melepas Mark Guehi. Namun, dengan sisa kontrak hanya 1 tahun, angka tersebut dinilai terlalu tinggi oleh banyak pihak. Chelsea sebagai klub lama Guehi memiliki klausul 20% dari nilai penjualan. Hal ini membuat Palace berharap bisa menjual sang bek dengan harga di atas 40 juta pound, sekitar 796 miliar rupiah. Liverpool bukan satu-satunya klub yang meminati Guehi. Newcastle United dan Tottenham Hotspur juga dilaporkan tertarik memboyongnya ke skuad masing-masing. Pandit sepak bola Jamie O'Hara melemparkan ide mengejutkan untuk memecah tabu tersebut. Sebagai pendukung setia Spurs, ia mendesak klub kesayangannya untuk mencoba merekrut salah satu talenta muda yang kini membela Liverpool. Sosok yang dimaksud adalah Harvey Elliott, gelandang serbabisa yang masa depannya di Anfield sedang dipertanyakan akibat minimnya kesempatan bermain. O'Hara melihat situasi ini sebagai sebuah peluang emas yang tidak boleh dilewatkan oleh Tottenham di bursa transfer. Dalam analisisnya, O'Hara memaparkan alasan mengapa Elliott akan menjadi rekrutan yang sempurna, bahkan sampai membandingkannya dengan bintang Spurs saat ini. Usulan ini menjadi semakin relevan mengingat kebutuhan Tottenham untuk memperkuat skuadnya musim panas ini. Setelah mendatangkan banyak pemain bintang, fokus The Reds mulai beralih ke potensi pergerakan di lini depan. Di tengah situasi ini, mantan penyerang Liverpool, El Hadji Diouf, menyuarakan sebuah ide transfer yang sangat menarik. Ia secara terbuka mendorong Liverpool untuk merekrut mesin gol milik Napoli yang musim lalu tampil fenomenal di Galatasaray, Victor Osimhen. Diouf tidak hanya memberikan saran, tetapi juga sudah membayangkan betapa berbahayanya duet maut antara Osimhen dengan bintang utama The Reds, Mohamed Salah. Ia yakin kolaborasi keduanya bisa sehebat duet Salah dan Sadio Mane di masa lalu. Masa depan Marc-Andre ter Stegen di Barcelona tengah menjadi sorotan. Meski posisinya mulai digeser dan klub sudah bergerak mendatangkan kiper muda, sang penjaga gawang asal Jerman belum menunjukkan tanda-tanda ingin hengkang dari Camp Nou.
Sejumlah klub Premier League mulai dikaitkan dengan Ter Stegen, termasuk Chelsea, Manchester United, dan Manchester City. Namun hingga saat ini, belum ada tawaran resmi yang diajukan kepada Barcelona. Klub asal Catalunya itu bahkan siap melepas sang kiper dengan harga di bawah nilai pasarnya demi mempercepat proses negosiasi dan meringankan beban keuangan. Barcelona semakin dekat dengan kesepakatan untuk memboyong Nico Williams dari Athletic Bilbao pada musim panas ini. Rafinha pun siap menyambut kedatangan Williams di Barca. Rafinha sendiri, yang biasa bermain di posisi sayap kiri, posisi favorit Williams, berhasil mencetak 34 gol dan 22 assist di semua kompetisi. Meski berpotensi bersaing dengan Williams, Rafinha justru menyambut positif kedatangan pemain muda itu. Mario Balotelli dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dengan Real Murcia, klub yang bermain di Divisi 3 Spanyol. Jika transfer ini terwujud, ini akan menjadi klub ke-13 dalam karir penuh liku sang penyerang. Kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni dan menurut laporan media Spanyol, agennya telah bertemu dengan petinggi Real Murcia untuk membahas kemungkinan transfer. Di usia yang akan genap 35 tahun pada Agustus mendatang, Balotelli mungkin akan mengalami penurunan level kompetisi yang signifikan. Namun, ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk mencoba petualangan baru di Spanyol, negara yang belum pernah ia jelajahi selama kariernya. Sebelumnya, ia sempat dikaitkan dengan CF Intercity, klub divisi 3 lainnya asal Alicante. Namun, Real Murcia kini menjadi tujuan paling realistis. Klub yang berbasis di wilayah Tenggara Spanyol ini baru saja gagal promosi ke Segunda Division setelah kalah di babak playoff. Gelandang Juventus, Douglas Luiz, dikabarkan tidak masuk dalam rencana pelatih Igor Tudor untuk musim depan. Kabar terbaru menyebutkan, Leeds United telah mengambil langkah konkret dengan membuka pembicaraan awal dengan perwakilan sang pemain. Pasalnya, karir Luiz di Turin tidak berjalan mulus sejak didatangkan dari Aston Villa setahun lalu dengan mahar mencapai 50 juta euro. Ia lebih banyak berkutat dengan cedera dan minimnya waktu bermain sehingga pintu keluar dari Juventus kini terbuka lebar. Meskipun Manchester United juga disebut sebagai tujuan potensial, jalur menuju Leeds United diyakini lebih realistis saat ini. Leeds dilaporkan berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasanya bahkan sebelum bursa transfer resmi dibuka pada bulan Juli. Arsenal dikabarkan sedang menjajaki transfer Eberechi Eze, bintang Crystal Palace yang juga menjadi incaran klub London lainnya, Tottenham. Sang pemain memiliki klausul rilis senilai 68 juta pound, sekitar 1,4 triliun rupiah, dan kini dua klub rival London Utara itu bersiap memperebutkan tanda tangannya. Menurut sumber terpercaya, Direktur Olahraga Arsenal, Andrea Berta, telah melakukan sejumlah pembicaraan dengan agen, pemain, dan klub dalam upaya memperkuat lini serang. Eze, yang pernah dilepas Arsenal saat berusia 13 tahun, kini bisa saja kembali ke Emirates Stadium dengan status bintang. Real Madrid diminta Xabi Alonso merekrut mantan pemainnya di Bayer Leverkusen, Piero Hincapié, di bursa transfer musim panas ini. Diungkapkan Vicajes, bek tengah Leverkusen asal Ekuador itu dianggap sebagai kandidat ideal untuk model pertahanan baru El Real di bawah asuhan Alonso ini. Alonso sendiri telah menjelaskan kepada Madrid tentang profil yang ia cari. Ia butuh bek yang tak hanya bisa menutup ruang, tetapi juga punya kemampuan untuk membangun permainan dari belakang dengan cerdas. Terkait hal ini, menurutnya, Hincapié bisa berikan jaminannya. Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund untuk memperkuat lini serang mereka. Menurut laporan dari Vicajes, penyerang sayap Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, adalah nama terbaru yang muncul di radar Arsenal. The Gunners tengah menjelajahi pasar transfer untuk mencari opsi yang layak guna memperkuat lini serang mereka, sembari terus dikaitkan dengan beberapa bintang utama dari Premier League. Napoli dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan PSV Eindhoven terkait transfer Noah Lang pada jendela transfer musim panas tahun ini. Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya oleh pakar transfer Alfredo Pedula, Napoli semakin dekat untuk mendapatkan pemain sayap PSV Eindhoven, Noah Lang. Tawaran terbaru Napoli ditetapkan sebesar 25 juta euro ditambah bonus terkait kinerja, yang berhasil menjembatani kesenjangan dengan harga yang diminta PSV Eindhoven sebesar 30 juta euro. Kini, media-media besar Italia seperti Sky Sport Italia, Tuttomercato Web, dan Sport Italia mengklaim bahwa PSV Eindhoven telah menerima tawaran tersebut dan akan menyusun rincian akhir dalam beberapa hari ke depan. Proses transfer ini diperkirakan akan berjalan cepat. Pasalnya, Lang telah menyetujui persyaratan pribadi pada pekan lalu, dengan gaji sekitar 2,8 juta euro per musim ditambah bonus hingga tahun 2030. Pemain berusia 26 tahun ini juga sangat bersemangat untuk segera mewujudkan kepindahan tersebut, menunjukkan keinginannya yang kuat untuk bermain di Serie A.
Tottenham dikabarkan mempertimbangkan untuk merekrut Jacob Ramsey dari Aston Villa dengan harga 40 juta pound untuk menambah opsi di lini tengah Thomas Frank di musim panas ini. Klub London Utara tidak sendirian karena West Ham juga memantau perkembangan situasi sang pemain. Tottenham dan West Ham dikabarkan sama-sama mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Aston Villa yang dibanderol 40 juta pound, Jacob Ramsey musim panas ini. Kabar terkini seperti dilansir Mail Sport mengungkapkan bahwa Villa membuka peluang untuk menjual Ramsey karena ia dianggap bisa menunjukkan keuntungan di neraca mereka yang bertentangan dengan aturan laba dan keberlanjutan Liga Premier. Sementara Spurs dan West Ham tertarik pada pemain tersebut, banderol harga 40 juta pound, 55 juta dolar mungkin terlalu mahal bagi kedua klub. Selain dua klub London, Newcastle juga tertarik mendatangkan sang pemain karena Harvey Barnes sudah tidak lagi dianggap opsi. Alexandre Lacazette dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan klub promosi Liga Pro Saudi, NEOM, setelah Lyon terdegradasi ke Ligue 2 akibat kesulitan keuangan. Menurut laporan dari L'Equipe, Alexandre Lacazette telah mencapai kesepakatan penuh untuk bergabung dengan klub Liga Pro Saudi yang baru promosi, NEOM. Mantan penyerang Arsenal dan Lyon yang kini berusia 34 tahun itu dilaporkan telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dan berhasil menyelesaikan tes medisnya. Sebelum kepindahan ini dapat diselesaikan secara resmi, hanya detail-detail kecil dalam kontrak yang perlu diselesaikan. Transfer Alexandre Lacazette ke NEOM diharapkan akan segera tuntas setelah penyelesaian detail kontrak terakhir. Ia diproyeksikan akan menjadi bagian dari skuad NEOM di Liga Pro Saudi untuk musim 2025-26. Klub tersebut berpotensi mengumumkan secara resmi dalam beberapa hari ke depan, asalkan kedua belah pihak mengonfirmasi kesepakatan tersebut. AC Milan akhirnya mencapai kesepakatan verbal dengan Torino untuk transfer Samuel Ricky. Gelandang muda Italia itu akan segera merapat ke San Siro dalam waktu dekat. Transfer Ricky ke Milan diumumkan oleh pakar bursa transfer, Fabrizio Romano. Ia menyebut kesepakatan sudah dicapai kedua klub secara verbal. Romano menyebut Milan akan membayar 23 juta euro ditambah bonus 2 juta euro tergantung performa. Ricky telah diberitahu untuk menjalani tes medis pekan depan. Saat ini Ricky masih berada di luar negeri untuk liburan. Setelah kembali, ia akan langsung menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Milan. Paul Pogba bakal kembali bermain. Gelandang Prancis itu resmi gabung AS Monaco. Monaco resmi memperkenalkan Pogba pada Sabtu tanggal 28 Juni tahun 2025 malam. Pemain 32 tahun itu dikontrak sampai 2027. Monaco juga memperkenalkan Pogba lewat unggahan video di media sosial. Patung raksasa Pogba dipamerkan. Gabung Monaco, Pogba akhirnya bakal berkarir di Prancis. Sejak masih muda, ia sudah pindah ke Inggris untuk gabung Manchester United. Klub Premier League, Chelsea nampaknya akan segera kedatangan bintang baru. The Blues dilaporkan mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund untuk transfer Jamie Bynoe Gittens. Dilansir Fabrizio Romano, Chelsea akan segera menambah amunisi lini serang mereka. The Blues dilaporkan akan merekrut Jamie Bynoe Gittens dari Borussia Dortmund. Menurut Romano, setelah proses negosiasi yang cukup panjang, Chelsea berhasil meyakinkan Borussia Dortmund untuk melepaskan Bynoe Gittens di musim panas ini. The Blues harus membayar harga yang mahal untuk merekrut sang winger. Ia ditebus dengan mahar transfer sebesar 55 juta pounds oleh Chelsea. Di sisi lain, Bynoe Gittens dilaporkan sudah sepakat untuk membela Chelsea dengan kontrak berdurasi 7 tahun hingga tahun 2032 mendatang. Dalam laporannya, Romano juga mengonfirmasi bahwa Bynoe Gittens telah berangkat ke London untuk menuntaskan kepindahannya ke Chelsea. Ia langsung menjalani tes medis di Chelsea untuk mempercepat proses kepindahannya ke klub asal London Barat tersebut. Setelah itu ia akan melakukan penandatanganan kontrak bersama The Blues sebelum akhirnya diperkenalkan ke publik secara resmi sebagai pemain baru Chelsea. Inter Milan akhirnya mencapai kesepakatan untuk transfer striker muda asal Prancis, Ange-Yohan Bony dari Parma. Kesepakatan ini menjawab kebutuhan lini depan klub jelang musim baru. Menurut laporan Sky Sport Italia, Ange-Yohan Bony akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Inter Milan hingga Juni tahun 2030. Kesepakatan ini mencerminkan kepercayaan besar klub terhadap potensi sang pemain muda. Inter akan membayar gaji bersih sebesar 2 juta euro per musim kepada Bony. Dalam 5 tahun ke depan, total gaji bersih yang diterimanya mencapai 10 juta euro. Adapun biaya transfer yang disepakati dengan Parma mencapai 23 juta euro, ditambah bonus sebesar 3 juta euro. Secara keseluruhan, Inter menginvestasikan 26 juta euro untuk mendapatkan jasa penyerang Prancis U21 tersebut. Palmeiras mengalahkan Botafogo di babak 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025, Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025. Laga Palmeiras versus Botafogo di Lincoln Financial Field, Philadelphia, ini berkesudahan 1-0.
Gol penentu kemenangan Palmeiras atas sesama wakil Brasil itu disarankan oleh pemain pengganti Paulinho di extra time. Gol tunggal yang menjadi pembeda itu dicetaknya pada menit 100. Palmeiras melangkah ke perempat final.